bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Semoga hari ini Bapak Ibu semua dalam baik dan selalu sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama memohon berkat dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh menikmati hari yang sangat indah. Semalam kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru untuk menikmati berkat Tuhan dan melanjutkan tugas-tugas kami. Berkati firman yang akan kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah cukup lama menjadi orang Kristen.
Setiap hari Minggu kita bergereja, mengikuti ibadah, dan juga ikut kegiatan, aktif dalam pelayanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini menjadi orang Kristen itu orang Kristen yang seperti apa? Ada seorang pendeta yang membagi jenis orang Kristen. Yang pertama, ada orang Kristen mengaku dirinya anggota gereja, tetapi tidak mendengar dan tidak melakukan. Ya, tidak mendengar dan tidak melakukan. Orang ini mungkin aktif di gereja, selalu hadir setiap hari Minggu dalam ibadah, dalam kegiatan. Tetapi hatinya tidak menerima, menolak apa yang disabdakan melalui firman tersebut. Seperti orang-orang Farisi. Hadir di situ, paham betul tentang aturan keagamaan. Tetapi orang Farisi ini hanya tertuju pada diri sendiri. Tidak fokus, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan apa kata firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada orang Kristen yang menjadi pendengar. Setiap saat dia mendengarkan firman, mendengarkan renungan, membaca Alkitab, tetapi tidak melakukan. Orang ini mengetahui banyak tentang firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Seperti dalam bacaan tadi, seperti orang yang di depan cermin. Ketika Bapak Ibu dan saya di depan cermin, kita bisa melihat wajah kita. Oh, di bibir ada tai lalatnya. Oh, di bibir masih kotor. Wajahnya kotor. Ada jerawatnya. Tetapi setelah meninggalkan cermin itu, kita lupa apa yang harus dilakukan. Itu jenis yang kedua. Jenis orang Kristen yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini orang Kristen yang menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku dari firman. Bapak, Ibu, dan saudara, ini adalah orang Kristen yang baik, orang Kristen yang bijak, mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan, menjabarkan firman Tuhan, didengarkan dengan baik. Kata demi kata, kalimat demi kalimat direnungkan dan dicerna. Setelah itu dilakukan. Bapak Ibu, memang tidak mudah melakukan, menjalankan perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang diringkas menjadi 2 di Injil Matius. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. 2 hukum ini menjadi pedoman kehidupan kita. Sering kita baca, kita dengar, tetapi tidak cukup hanya kita dengar, tetapi harus kita lakukan. Ada tindak lanjut setelah kita mendengar firman Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu. Kita jalankan, kita mengasihi Tuhan Allah. Kalau hari ini Tuhan perintahkan, kasihlah sesamamu manusia, maka perhatikanlah, pedulilah terhadap sesama manusia. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau gereja kita memanggil kita, ayo kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apapun juga. Mungkin jadi asar. Mungkin dipanggil untuk menjadi penatua. Atau menjadi anggota pengurus komisi. Atau tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Dan itu perintah Tuhan. Kita dengar. Setelah kita mendengar, mari kita sambut tugas panggilan itu. Mari kita kerjakan sesuai apa, Ibu? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan Tuhan berikan kemampuan di dalam diri setiap jemaat Tuhan itu berbeda-beda. Kalau seluruh jemaat Tuhan di GKI Gatot Purwokerto semua menjadi pendengar dan melakukannya, menjadi pelaku firman, alangkah indahnya gereja Tuhan ini. Dan pasti banyak orang yang ingin ikut ambil bagian, menerima panggilan di tengah-tengah pelayanan ini. Kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kita sudah menjadi pendengar dan pelaku firman? Atau menjadi pendengar tetapi tidak melakukan? Atau yang lebih parah lagi, tidak mendengar dan tidak melakukan? Tuhan tentu berharap kita menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami hari ini penuh dengan sukacita. Sekalipun banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga, banyak permasalahan yang sedang kami hadapi. Namun pagi ini kami disegarkan dengan berkat dari Tuhan. Kami ingin menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, berkati setiap langkah kami dimanapun kami berada. Pagi ini Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, anak cucu, orang tua dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar di tengah-tengah keluarga kami selalu ada damai sejahtera. Semua saling memahami, saling melayani, dan dapat bekerja sama. Agar pekerjaan-pekerjaan yang berat dapat dilaksanakan, dapat dikerjakan dengan baik. Sebagai orang tua, Tuhan berkati, agar kami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dengan baik juga. Anak cucu kami yang di luar kota, yang jauh dari kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah anak-anak kami boleh tumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Cita-cita harapan anak-anak kami dapat terwujud karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan secara khusus GKI Gatot Purwokerto, baik yang ada di Kemutuk, Lor Paturaten, yang ada di Bumiayu maupun yang ada di Bajem Wangon. Oh Tuhan, tolonglah berkati agar kami dapat memberikan yang terbaik di dalam pelayanan dimanapun kami berada. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan masyarakat sekitar kami, tetangga kami terdekat, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah para pemimpin kami dapat menjadi contoh teladan,
bahkan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.